Pernyataan kontroversial Amin Rais karena perlakuan terhadap Rizik, ditulis oleh X Hardy di sewot.com. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Amin Rais kembali melontarkan pernyataan kontroversial dan bernada ancaman. Alasannya, dia mengaku kecewa dengan cara pemerintah memperlakukan Rizik sejak pulang ke Indonesia. Maklum saja mereka sama-sama masuk ke dalam komplotan sakit hati, yang entah kenapa sangat benci kepada pemerintah. Jadi kalau ada satu orang yang kena masalah, pasti yang lain ikut merasa menderita. Kalau ditanyakan kepada orang-orang yang sangat tahu siapa Rizik, mereka akan senang-senang saja. Bahkan bila perlu, selamanya, sehingga negara ini tetap aman sentosa tanpa keributan. Amin Rais semakin geram saat menyaksikan persidangan Rizik. Dia menilai Rizik mendapat perlakuan tak pantas dan datang didiskriminasi. Apa kita harus seperti ini terus? Jadi semua ahli hukum menjawab pengadilan sesat. Hak seorang terdakwa diabaikan sama sekali. Saya kira itu melanggar HAM, kata Amin Rais. Dengan menyematkan gelar tokoh Islam terkemuka di Indonesia, Amin Rais heran kenapa kriminalisasi terhadapnya terus berjalan sampai di pengadilan. Amin Rais kemudian mengungkit kejadian di Kashmir, India, yaitu berkumandangnya Hayya 'alal Jihad atau seruan jihad. Dia mengancam seandainya Rizik terus berlanjut tidak baik, maka jangan menyesal jika seruan yang sama juga dikumandangkan di Indonesia. Saya cuma ingin menyampaikan, jangan sampai keluar dari lisan Pak Rizik Syihab itu misal ya seperti terjadi di Kashmir. Bagaimana orang India saat terpojok lantas mengumandangkan Hayya 'alal Jihad, urainya. Ini bukan dalam konteks azan, tetapi dari menara Masjid Kashmir terdengar seperti itu, menimbulkan keberanian luar biasa. Dan ketika kaum muslimin yang terpojok bangkit, kemudian seolah sudah apapun dikorbankan, baik nyawa dan harta, tegasnya. Amin Rais yakin Rizik tidak pernah berupaya memberontak atau menggulingkan kekuasaan yang sah. Karena anjuran Rizik ke depannya tidak diperlukan seperti sekarang. Cuma ingin bagaimana negeri ini dibenahi. Nilai-nilai agama Islam dimuliakan. Jangan sampai umat Islam mendapatkan nasionalitas seperti hantu yang ingin dimusnahkan, katanya. Ada ulama yang mengatakan Pak Amin, andai kata waktu Habib Rizik itu diborgol kemudian begini atau angkat tangan, lalu dari mulut keluar Hayya 'alal Jihad, lalu bilang biadab. Dia bilang itu akan ada gelombang elektronik yang memantau kaum muslimin tergelitik, kata dia. Mau ancam ya? Amin Rais masih saja halusinasi akut. Tak sadar diri bahwa dia ini seorang pecundang di dunia politik yang ucapannya tidak lebih dari angin lalu, yang tidak diperdulikan. Ingatlah, masyarakat yang ingin negara ini damai jauh lebih banyak. Jangan dipikir ancamannya menakutkan, silakan saja kalau memang berani. Sampai tua begini, Amin Rais menjadi tokoh politik yang paling kasihan sekaligus terbuang. Makin tua makin redup, makin tua makin ngawur dan stres. Usia ini sudah tercatat dalam sejarah bangsa, di mana pernah terlahir seorang tokoh politik yang munafik dan tukang halusinasi, yang mulutnya sangat tidak beretika, suka memperkeruh situasi demi popularitas dan kekuasaan, rela mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan pernyataan-pernyataan basi, negara ini sangat malu punya tokoh seperti dia. Masyarakat pun mungkin sudah muak entah berapa kali melihat tingkahnya yang makin kesini makin kekanak-kanakan. Buktinya Amin Rais seolah mau intervensi jalannya persidangan. Padahal kalau ada lawannya yang disidang, dia pasti akan ancam siapapun yang berani intervensi hukum. Tapi kalau kelompok sendiri maunya bisa dibebaskan tanpa syarat. Saya yakin Amin Rais pura-pura buta mengenai sikap Rizik selama di persidangan. Ngamuk karena mau sidang offline dan tidak mau menjawab pertanyaan hakim. Pernah membentak dengan nada tinggi. Begitu juga dengan kuasa hukumnya yang teriak-teriak. Pendukungnya juga sama saja, pembohong dan keras kepala.
Coba pikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Apakah orang seperti ini patut dicontoh dan diteladani? Selama dia ceramah, berapa banyak ucapan-ucapan meresahkan yang sudah terlontar dari mulutnya. Jangan merasa sok benar, padahal banyak bukti yang sebaliknya. Kalau mau menang sendiri, silahkan pergi saja dari negara ini. Menurut Anda, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar.